Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, perkenalkan nama saya Dr. Feby Juwita, spesialis anak. Saya kebetulan bekerja sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama. Ya. Jadi sahabat sehat bisa ketemu saya di setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat setiap harinya dari pukul 9 sampai jam 1 di Poli Anak dan Poli Tumbuh Kembang di RSUD SMC. Jadi sahabat sehat kan pengen tahu ya apa itu namanya stunting. Nah sebelum kita jelaskan tentang stunting itu sendiri, kita harus tahu apa yang namanya stunted. Stunted kita sebutnya biasanya perawakan pendek atau badannya lebih kecil daripada anak seusianya. Biasanya kalau stunted itu ditandai dengan tinggi badan per usia menurut kurva WHO itu di bawah -2 standar deviasi. Jadi kita harus tetap plot ke dalam kurva WHO-nya untuk melihat apakah anak itu stunted atau enggak. Nah, setelah kita tahu stunted atau perawakan pendek itu sendiri, baru kita mengenal namanya stunting. Jadi, stunting itu apa, Dok? Nah, stunting itu sendiri adalah biasanya semua anak stunted, tidak semua anak stunted itu stunting, tapi semua anak stunting pasti stunted. Artinya, kalau stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat anak mengalami kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Ya, jadi untuk wasting itu sendiri beda ya dengan stunting. Kalau wasting kita melihat dari kurva untuk tinggi badan atau panjang badan per berat badan. Yang kita lihat di dalam kurva WHO itu kurang dari -2 standar deviasi. Jadi untuk menentukan anak itu wasting atau tidak, kita perlu tahu tinggi badannya berapa dan berat badannya berapa. Dan tidak semua anak-anak yang stunting itu wasting, tapi ada juga yang beberapa yang dia stunting plus wasting. Ya, Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki angka prevalensi stunting yang cukup tinggi, bahkan termasuk angka yang sangat tinggi di dunia dengan angkanya termasuk 30,8%. Sahabat sehat, bagaimana untuk prevalensi angka stunting di Indonesia? Di Indonesia itu sangat termasuk negara yang sangat tinggi dengan angka prevalensi stuntingnya di 30,8%. Lalu untuk di Indonesia sendiri, menurut Rikes Status Gizi tahun 2021 itu mencapai 24,27%. Untuk provinsi sendiri di negara Indonesia yang termasuk dari 3 provinsi tertinggi angka prevalensi stunting yaitu di Nusa Tenggara Timur, kemudian Sulawesi Barat dan Aceh. Sedangkan untuk di Jawa Barat sendiri menurut Rikes tahun 2021 angka stuntingnya mencapai 24,5%. Tapi memang tidak termasuk dari 3 provinsi terbanyak di Indonesia. Tapi sudah cukup tinggi juga ya sahabat sehat. Ya, untuk faktor yang menyebabkan terjadinya stunting dan wasting itu kita harus mengetahui yang disebut red flag atau namanya bendera merah. Jadi ketika ada tanda-tanda ini kita harus segera sudah aware untuk anak kita apakah stunting atau wasting. Yang pertama kita lihat di apakah satu asupan kalorinya tidak adekuat. Misalnya satu, apakah dia sering gumoh. Yang kedua, misalnya ada bibir sumbing atau misalnya ada celah bibir. Kemudian yang ketiga, apakah ada kondisi oromotor dan koordinasi neuromotor yang tidak baik. Artinya misalnya dia tidak bisa menelan. Lalu selain karena asupan kalori yang tidak adekuat seperti tadi yang dijelaskan, juga bisa disebabkan karena absorpsinya yang tidak adekuat. Misalnya karena anemia defisiensi besi. Kemudian bisa juga karena ada penyakit bawaan lain seperti misalnya atresia biliar atau seperti misalnya adanya alergi susu sapi, adanya penyakit hati ataupun kelainan metabolisme bawaan. Dan yang terakhir penyebab yang mungkin juga bisa disebabkan karena adanya peningkatan metabolisme. Biasanya terjadi misalnya karena pada pasien itu ada infeksi kronik seperti misalnya TB paru yang harus pengobatan 6 bulan. Atau misalnya ada kelainan jantung bawaan, atau misalnya ada memang penyakit keganasan seperti leukemia, adanya juga penyakit lain seperti thalassemia. Nah, kita juga harus tahu nih sahabat sehat untuk melakukan pemantauan pertumbuhan sehingga kita bisa mendeteksi dini apakah anak kita ini stunting atau wasting. Cara yang paling tepat adalah pertama, kita harus datang ke posyandu agar kita bisa diukur untuk panjang badan atau tinggi badan dan berat badan.
Lalu ketika kita mengetahui panjang badan dan berat badannya, nanti oleh petugas puskesmas atau petugas posyandu akan diplot ke dalam kurva WHO. Nanti setelah diplot dalam kurva WHO, berarti kita akan mengetahui nih anak kita status gizinya baik ataukah masuk ke dalam stunting ataupun wasting. Jadi ingat ya, jangan lupa untuk datang ke posyandu untuk memplot kurva pertumbuhannya. Sahabat sehat, untuk dampak stunting dan wasting sendiri tentu sangat berdampak ya untuk perkembangan anak. Karena kenapa? Dampaknya adalah satu, anaknya akan gagal tumbuh. Artinya, misalnya dia berat badan lahirnya kecil atau misalnya dia akan jadi pendek ataupun kurus. Yang kedua, dampaknya bisa terjadi adanya gangguan perkembangan. Nantinya dia akan perkembangannya lebih lambat daripada anak seusianya. Dan nantinya mungkin akan berpengaruh pada saat dia proses belajar mengajar ketika sekolah. Dan yang terakhir tentu saja akan ada beberapa yang berdampak menjadi gangguan metabolik pada saat dewasa. Misalnya dia akan menjadi resiko untuk terjadinya diabetes mellitus, stroke, ataupun penyakit jantung. Selain itu dampak kesehatan bisa juga berdampak untuk ekonomi. Kenapa? Karena anak yang stunting atau wasting pasti dia daya tahan tubuhnya akan lebih rendah atau lebih jelek dibandingkan anak normal. Jadinya mungkin akan gampang sekali untuk dia sakit. Nanti akan berdampak dengan cost efek untuk ke rumah sakit menjadi lebih sering, tentu saja berdampak untuk keuangan di keluarga. Ya sahabat sehat, untuk stunting wasting ini sebenarnya bisa diobatin. Yang terpenting harus adanya kerjasama antara orang tua dan tenaga kesehatan agar dapat mengupayakan untuk mengobati si stunting wasting sendiri, sehingga nantinya akan berpengaruh pada penurunan angka stunting dan wasting di Indonesia. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah satu, pemantauan tumbuh kembang, itu yang terpenting. Dengan cara tadi diukur tinggi badan dan berat badan ke posyandu. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif. Kemudian yang ketiga, pemberian makanan tambahan protein hewani yang tinggi bagi balita-balita atau yang memang dicurigai untuk wasting. Yang ketiga adalah tata laksana balita untuk masalah gizi dan peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi. Jadi caranya adalah dengan satu, pemantauan tumbuh kembang tadi yang harus rajin untuk ke posyandu ya untuk menilai panjang badan, berat badan, dan tinggi badannya. Kemudian yang kedua, untuk pemberian ASI eksklusif selama 4-6 bulan, dianjurkannya 6 bulan ya. Lalu pemberian makanan tambahan protein hewani bagi balita. Kemudian tata laksana balita dengan kelainan masalah gizi. Dan yang terakhir adalah peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi. Stunting dan wasting sebenarnya bisa dicegah loh sahabat sehat. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus bisa mendeteksi dini apakah anak kita dengan cara tadi rajin ke posyandu. Jadi kita harus tahu plot di grafik WHO-nya anak kita ini termasuk normal atau apakah sudah mengarah ke stunting atau wasting. Nanti biasanya dari posyandu apabila memang dicurigai anak tersebut mengarah ke arah stunting atau wasting, maka akan diberikan rujukan untuk ke puskesmas. Selanjutnya nanti apabila memang perlu rujukan lain, maka akan dirujuk ke dokter spesialis anak untuk ditangani lebih lanjut. Selain itu biasanya apabila anak-anak sahabat sehat nih lahir dengan satu, misalnya dia ada berat badan lahir rendah, kemudian dia misalnya sangat prematur, atau ada alergi susu sapi, atau ada kelainan metabolisme bawaan, dan memang dia misalnya terlihat sangat kurus, jangan ragu untuk datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan anak Anda, sehingga nanti bisa terlihat status gizinya. Jadi sahabat sehat, jangan lupa bawa anak-anak sahabat sehat semua ke posyandu untuk diukur tinggi badan atau panjang badan dan berat badannya. Dan jangan lupa kita harus tahu, harus menanyakan ke petugas kesehatannya bagaimana status gizi anak kita setelah diplot di dalam kurva WHO. Nanti ketika kita misalnya sudah tahu apakah dia sudah masuk ke garis kuning, bahkan misalnya garis merah, jangan lupa untuk meminta ke petugas kesehatan untuk minta dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Sehingga deteksi dini itu sangat penting untuk keberhasilan menurunkan angka stunting dan wasting di Indonesia. Jangan lupa juga untuk pemberian imunisasi, terutama imunisasi dasar bagi anak-anak di bawah usia 2 tahun.
Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi sahabat sehat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, bye.